Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nurpaija, NPM 20100020087. Di sini saya akan membuat sebuah presentasi yang dimana pengenalan 5 dasar yang dalam PHP. Yang pertama ada pembuatan hello world, yang kedua ada variabel, yang ketiga ada operator, yang keempat ada perulangan, dan yang terakhir ada percabangan. Oke. Jadi di sini adalah profil dari saya. Pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada hello world, yang kedua ada variabel PHP, yang ketiga ada operator PHP, yang keempat ada percabangan PHP, yang kelima ada perulangan PHP. Yang pertama, sebelum membahas lebih lanjut dari presentasi yang 5 hal tadi, yang pertama ada yang ingin saya bahas. Pertama, SAM. Jadi SAM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL, dan database. Dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman, PHP, dan Perl. Jadi SAM ini sangat penting untuk menjalankan sebuah program, yaitu PHP, yang pertama PHP. Sebelum memulai program, biasanya kita menyalakan SAM terlebih dahulu, yaitu yang pertama dinyalakan adalah Apache dan MySQL. Nah, untuk pendukungnya lagi ada browser Google seperti Firefox, Chrome, Opera, atau Edge. Jadi untuk melihat hasil web yang telah kita coding, biasanya kita melihat hasilnya di dalam browser Google, Chrome, Firefox, atau sejenisnya. Yang kedua, folder penyimpanan. Folder penyimpanan ini biasanya ada di dalam SAM, htdoc, lalu PHP First ini adalah folder saya bebas kalau kalian ingin menamai folder codingnya. Oke, sedikit saya akan bahas untuk peletakan folder ini harus di dalam SAM, di dalam htdoc. Agar dapat mengakses halaman PHP dari web browser, maka kita harus menempatkan file PHP dalam folder khusus yang merupakan folder home dari web server pada aplikasi SAM. Folder tersebut adalah folder htdoc yang berada di local disk C SAM htdoc. Untuk penamaan folder diwajibkan untuk tidak memakai spasi, karena biasanya kalau kita memakai spasi itu tidak terbaca. Jadi untuk mengganti spasi biasanya orang-orang memakai strip bawah. Seluruh file PHP harus diletakkan dalam folder htdoc agar memudahkan pencarian file. Jadi di sini saya menamainya PHP First. Di sini juga semua file PHP diakhiri dengan .php. Jadi, di sini ada pembahasan hello world. Hello world itu biasanya intro dalam PHP. Karena hello world itu adalah coding simple untuk pemula. Jadi, untuk tag PHP sendiri biasanya menggunakan tanda buka kurung seperti V ini, lalu disambung dengan tanda tanya, lalu PHP, dan biasanya tanda tanya dan V lagi untuk penutupnya. Jadi PHP itu tagnya seperti ini. Untuk echo sendiri, echo itu merupakan untuk menampilkan teks dalam PHP atau HTML. Jadi echo ini adalah untuk hasilnya ada hello world, selamat belajar PHP. Di sini echo-nya H-2 atau heading 2, hello world, selamat belajar PHP. Heading 2 sendiri itu adalah untuk subjudul, biasanya digunakan untuk judul-judul di dalam PHP.
File PHP pada dasarnya merupakan file teks yang biasa dibuat menggunakan aplikasi Notepad bawaan Windows. Namun untuk penggunaan yang lebih baik, kita bisa pakai aplikasi text editor, khususnya programming seperti Notepad++, Atom, Visual Code, atau Sublime Text. Jadi, kita bisa menuliskan codingnya ini di dalam Sublime Text, Visual Code, atau Atom, atau Notepad++. Dulu saya pernah memakai Sublime Text, sekarang saya memakai Visual Studio Code. Di sini saya akan menjelaskan kode Hello World di PHP, yaitu case sensitif perbedaan huruf besar dan kecil dalam PHP. PHP tidak membedakan huruf besar dan kecil untuk penamaan fungsi, nama, kelas, maupun keyword bawaan PHP seperti echo, while, dan class. Ketiga baris berikut akan dianggap sama dalam PHP, misalnya echo dalam E-nya besar, atau echo-nya tuh kayak huruf besar semua, atau echo campur kecil besar itu tidak apa. Sedangkan tanda tag PHP tadi seperti saya jelaskan, yaitu ada di sini dari pembukaan coding PHP, lalu ada tanda tanya dan tutup kurung. Fungsi echo sendiri tadi sudah dijelaskan untuk menampilkan teks ke layar. Fungsi ini dapat digunakan dengan tanda kurung maupun maupun tanpa tanda kurung. H-2 tadi adalah heading. Jadi tag heading untuk mengatur judul teks. Semakin kecil angka dari heading tersebut, maka semakin kecil pula tulisan yang ditampilkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas indeks PHP. Jadi indeks PHP ini adalah sebuah menu yang dimana nanti akan berisi alamat-alamat dari link-link yang biasanya menunjukkan halaman-halaman web tersebut. Jadi di sini ada coding doctype HTML. Apa itu doctype HTML? Doctype HTML adalah deklarasi pada dokumen HTML5 yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML yang bersangkutan. Dalam hal ini, doc.html menginformasikan bahwa versi dokumen HTML adalah HTML5, versi terakhir saat ini. Untuk HTML, untuk elemen head, di sini ada elemen head adalah sebagai tempat untuk meletakkan metadata, yaitu informasi halaman web yang tidak ditampilkan pada halaman tersebut. Elemen ini sangat penting dan menjadi salah satu syarat minimal dalam struktur global HTML. Jadi di sini ada head pembuka dan head penutup. Di sini yang title ini akan muncul di dalam daftar paling atas saat kita melakukan pencarian. Daftar isi belajar PHP. Titelnya akan muncul, tetapi kalau yang di atasnya ini tidak akan muncul. Title tugasnya memberikan informasi berupa judul dokumen. Nah, jadi selanjutnya ada tag body. Tag body tugasnya adalah memberikan isi dari suatu dokumen yang akan ditampilkan oleh web browsernya. Lalu ada heading 2 tadi untuk memberi teks judul. Untuk tag P sendiri, di sini ada tag P. Tag P tugasnya untuk membuat sebuah paragraf. Selanjutnya ada tag
OL. OL ini bertugas atau ordered list adalah suatu tag untuk mengurutkan indeks PHP. Indeks PHP tadi ada sampai dari tag OL, yaitu tag OL adalah tag ordered list adalah suatu tag untuk mengurutkan daftar dengan menggunakan angka, abjad, atau angka Romawi dalam HTML. Sedangkan UL di sini tidak ada UL, tapi sedangkan UL atau unordered list, sorry kalau ada salah pengucapan, yaitu tag HTML untuk mengurutkan daftar dengan menggunakan simbol atau spesialis karakter pada HTML. Jadi di sini ada pembuka tag OL dan penutupnya. Selanjutnya ada tag li. Li atau yang kita kenal dengan daftar berurutan merupakan fungsi dari HTML yang digunakan untuk menampilkan data secara berurutan ke bawah. Dalam HTML, penulisan list menggunakan tag li. Di sini ada tag li. Dan di sini ada juga ahref. Jadi ahref ini berfungsi untuk membuat link aktif pada program HTML. Contohnya link aktifnya itu Hello PHP. Jadi di sini untuk mengarahkan ke dalam alamat Hello PHP. Hello PHP, jadi di situ ada alamat Hello PHP, variabel. Jadi saat kita mengklik pengenalan PHP, maka diarahkannya ada ke Hello PHP. Oke, selanjutnya ada variabel dalam PHP. Nilai dari variabel. Dalam program variabel, dalam pemrograman, variabel adalah suatu lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang berisikan nilai atau informasi yang nilainya tidak diketahui maupun telah diketahui. Dalam definisi bebasnya, variabel adalah kode program yang digunakan untuk menampung nilai tertentu. Nilai yang disimpan di dalam variabel selanjutnya dapat dipindahkan ke dalam database atau ditampilkan kembali kepada pengguna. Di sini ada nilai dari variabel dapat diisi dengan informasi yang diinginkan dan dapat diubah nilainya pada saat kode program sedang berjalan. Selanjutnya ada sebuah variabel memiliki nama yang digunakan untuk mengakses nilai dari variabel itu sendiri. Masih dalam variabel, jadi di sini adalah coding variabelnya. Di sini sudah dijelaskan type HTML tadi apa. Di sini variabelnya ini selalu diawali dengan tanda $. Itu adalah khas dari variabel. Di sini ada nama yang isinya Fathiyah, lalu variabel semester yang isinya 4, ada variabel nilai yang isinya 7,8. Jadi echo itu untuk menampilkan teks tadi, nama kamu titik $, nama. Jadi di sini nama akan tampil Fathiyah nantinya. Dan Anda sedang di semester $, semester. Di sini ada 4, nantinya di sini akan muncul angka 4. Untuk penulisan variabel sendiri bisa ditandai dengan tanda titik, lalu penyebutan nama variabel, dan jangan lupa diakhiri dengan titik 2 koma. Jadi ini adalah contoh coding variabel yang simple.
Selanjutnya, penulisan variabel dari PHP. Nah, pertama, penulisan variabel harus diawali dengan tanda $. Variabel di dalam PHP harus diawali tanda dolar atau tanda $sign atau tanda $S seperti itu. Setelah tanda dolar, sebuah variabel PHP harus diikuti dengan karakter pertama berupa huruf atau underscore. Kemudian untuk karakter kedua dan seterusnya biasanya menggunakan huruf, angka, atau underscore. Dengan aturan tersebut, variabel dalam PHP tidak bisa diawali dengan angka. Minimal panjang variabel adalah 1 karakter. Nah, di sini ada beberapa cara penulisan variabel. Variabel PHP bersifat case sensitive. Jadi, seandainya kita menulis belajar dalam huruf besar, maka saat pemanggilan kita harus memanggil dengan huruf besar pula. Selanjutnya, variabel PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu. Jika Anda pernah mempelajari program desktop seperti Pascal, C++, atau Visual Basic, dalam bahasa pemrograman tersebut, sebuah variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Namun, di dalam PHP, variabel tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Anda bebas membuat variabel baru di tengah-tengah program yang berlangsung menggunakan tanpa deklarasi terlebih dahulu. Variabel dalam PHP tidak bertipe dalam kelompok program bahasa program. PHP termasuk loosely typed language, yaitu jenis bahasa pemrograman yang variabelnya tidak terikat pada sebuah tipe tertentu. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan pemrograman desktop seperti Pascal, bahasa C, di mana jika Anda membuat sebuah variabel bertipe integer, maka variabel itu hanya bisa menampung nilai angka dan Anda tidak akan bisa mengisinya dengan huruf. Cara memberikan nilai kepada variabel sama seperti sebagian besar bahasa pemrograman lainnya. Untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel, PHP menggunakan tanda sama dengan. Operator sama dengan dikenal dengan istilah assignment operator. Perintah pemberian nilai kepada seluruh variabel disebut dengan assignment. Jika variabel tersebut belum pernah digunakan langsung diberikan nilai awal, maka disebut dengan proses inisialisasi. Hasil dari variabel. Nah, di sini tadi saya jelaskan. Di sini ada nama, variabel nama yang berisi Fatihah, variabel semester yang berisi 4, variabel nilai yang berisi 7,8. Echo yang akan ditampilkan adalah nama kamu, titik, nama variabel nama, Anda sedang di semester, titik, variabel semester, dan nilai matkul web Anda adalah titik, lalu ada pemanggilan nilai. Di sini juga akan tampil, di sini ada tampilannya, belajar variabel, nama kamu Fatihah, Anda sedang di semester 4, dan nilai matkul web Anda adalah 7,8. Jadi ini adalah contoh variabel yang sangat sederhana. Yang kedua ada operator PHP. Jadi di sini adalah contoh coding operator PHP. Di sini ada variabel A yang isinya 5 dan variabel B yang isinya 7. Di sini codingnya adalah variabel hasil sama dengan variabel A ditambah dengan variabel B. Biasanya tanda tambah identik dengan penjumlahan. Jadi, echo yang akan ditampilkan hasil dari penjumlahan variabel A ditambah dengan variabel B adalah sama dengan hasil. Jadi, dia melakukan penjumlahan terhadap angka yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, inkreman, dekreman. Nah, di sini pengurangan, perkalian, pembagian tadi
Selanjutnya, hasil dari operator tadi. Pengertian operator pada PHP adalah simbol yang digunakan untuk membuat instruksi atau memanipulasi data terhadap suatu nilai, sehingga akan memberikan nilai hasil atas proses operasi. Nah, jadi sebelumnya tadi ada pengoperasian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, inkremen, dekremen. Jadi untuk penjumlahan sendiri ditandai dengan tanda tambah, pengurangan kurang, perkalian dengan tanda bintang, pembagian dengan tanda slice, pembagian dengan tanda seperti persen, pembagian slice, untuk modulus itu seperti persen, dan inkremen, dekremen. Di sini adalah contoh plus A, nama operator positif, hasil nilai positif dari variabel A. Nah, untuk modulus sendiri, jadi hasil dari modulus 7 mod 5 adalah 2. Di situ kayak pembagian hasil sisanya dibagi 2 seperti itu. Untuk inkremen sendiri itu adalah penulisan angka 1 sampai 5 dari yang kecil sampai besar. Kalau dekremen sendiri itu dari angka besar ke kecil. Jadi operator itu adalah sebuah simbol yang digunakan untuk membuat instruksi seperti pembagian, perkalian, atau menghitung lainnya. Percabangan if else. Oke, selanjutnya ada percabangan if else. Di sini contoh codingnya tertutup, tapi di sini saya akan menjelaskan. If else sendiri di sini ada variabel hari sama dengan Jumat, dan ditutup dengan tanda titik 2 koma. Lalu ada if itu adalah sebuah perkondisian. Pada pernyataan if, kita hanya diberi sebuah pilihan atau pernyataan yang dieksekusi jika kondisi bernilai benar, namun ada sesuatu kondisi tertentu di mana kita membutuhkan pengeksekusian suatu perintah khusus jika kondisi bernilai salah. Pernyataan if else adalah bentuk pernyataan percabangan yang memiliki 2 blok pilihan. Blok pilihan pertama akan dieksekusi jika kondisi benar, dan blok pilihan kedua akan dieksekusi jika kondisi bernilai salah. Jadi di sini ada contoh codingnya. Hari kita isi Jumat, maka selain dari hari Rabu, Selasa, Kamis, maka jawabannya adalah maaf, hari tidak terdeteksi. Seandainya kita menginput hari Rabu, maka yang muncul adalah ini hari Rabu, kuliah masuk pukul 7.30. Karena di sini saya menginputnya hari Jumat, variabelnya akan memanggil nama hari Jumat, yaitu kondisinya salah, maka yang muncul maaf, hari tidak terdeteksi. Ya, sekali lagi saya jelaskan, jika saya memanggil variabel dengan nama hari Rabu, maka yang muncul echo-nya adalah ini hari Rabu, kuliah masuk pukul 7.30. Selanjutnya di sini ada sebuah algoritma. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan, seandainya kita input hari Rabu, maka yang akan muncul ini hari Rabu, kuliah pukul 7.30. Seandainya Selasa, maka ini adalah hari Selasa, kuliah libur. Setelah kita input Selasa, akan muncul echo. Ini adalah hari Selasa, kuliah libur, lalu algoritmanya selesai. Seandainya tidak ada hari yang disebutkan, maka maaf, hari tidak terdeteksi. Jadi ini adalah sebuah kondisi.
Yang selanjutnya ada percabangan Sweetcase. Pernyataan Sweetcase merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan banyaknya alternatif dalam suatu masalah. Kegunaan Sweetcase sebagai pengganti if-else majemuk yang apabila dalam suatu masalah if-else, majemuk tidak dapat menangani maka diganti dengan Sweetcase. Sederhananya, jika if-else majemuk tidak dapat menyelesaikan masalah yang banyak alternatif, maka kita akan menggunakan Sweetcase untuk menyelesaikannya. Penggunaan khusus Sweetcase sebenarnya adalah untuk memeriksa data yang bertipe integer atau karakter. Jadi Sweetcase ini lebih ke integer, yaitu angka, atau sebuah karakter seperti nilai A, B, C, D. Jadi di sini codingnya tertutup lagi. Sebentar. Nah, codingnya di sini variabel nilai sama dengan 80. Seperti sebelumnya tadi, seandainya di sini variabel nilai sama dengan di inputnya 80, maka yang keluar adalah nilai A. Seandainya nilai 70, maka yang dikeluar adalah nilai B. Seperti codingnya di sini, case-nya 70, echo-nya nilai B, case 50, echo-nya nilai C. Seandainya tidak di bawah 50 atau angka yang disebutkan tidak ada di dalam case, maka yang keluar nilai tidak terdaftar. Ya, jadi itu adalah sebuah percabangan Sweetcase dan percabangan if-else. Selanjutnya, saya akan membahas perulangan. Ya, perulangan yang terdiri dari perulangan for, do while, lalu while. Yang pertama, saya akan membahas perulangan for. Perulangan for adalah perulangan yang termasuk dalam content loop. Karena kita bisa menentukan jumlah perulangannya. Jadi di sini ada sebuah coding di mana kondisinya for, tanda buka kurung, lalu ada sebuah variabel i sama dengan 0, variabel i lagi kurang dari sama dengan 100, dan echo-nya ini adalah perulangan ke i. Maksudnya di sini adalah yang perulangan yang kita bisa tentukan jumlahnya. Jadi perulangannya ini adalah perulangan ke angkanya dari 0 sampai 100. Perulangannya itu telah ditentukan dari kita sendiri. Itu adalah maksud dari perulangan for. Untuk perulangan do while, yaitu perulangan do while akan selalu melakukan pengulangan sebanyak 1 kali, kemudian melakukan pengecekan kondisi. Sedangkan perulangan while akan mengecek kondisi terlebih dahulu, baru melakukan pengulangan. Nah, di sini yang dimaksud adalah melakukan pengulangan sebanyak 1 kali, lalu melakukan pengecekan. Jadi diulang 1 kali, perulangan ke 1. Jadi di sini kan while-nya cukup 1 kali aja, jadi dia munculnya hanya 1 kali. Sedangkan perulangan while adalah perulangan yang termasuk dalam uncounted loop, karena biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlah pengulangannya. Di sini
variabel X sama dengan 1. Echo-nya perulangan X itu yang dimintanya adalah sampai 10. Sini ada angka 10. Maka tulisan yang akan muncul 1 sampai 10. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tampilan codingnya sendiri saya akan memperlihatkan di sini. Sini ada variabel, operator, percabangan switchcase, perulangan, lalu ada perulangan do while. Hello PHP index. Nah, di dalam indeks ini terdapat sebuah alamat-alamat link yang dimana akan ditunjukkan di sebuah halaman tersebut. Coba kita lihat di sini. Untuk pemanggilannya sendiri, saya contohkan localhost php first. Untuk indeks sendiri, dia akan menuju halaman indeks. Di sini ada pengenalan PHP yang isinya hello world, selamat belajar PHP. Di sini ada variabel. Variabel tadi adalah nama kamu Fatia. Fatia ini ada variabelnya. Semester 4 dan juga nilai. Yang ketiga ada operator. Operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, increment, decrement. Percabangan switchcase. Perulangan tadi 1 sampai 100 karena kita telah menentukan perulangannya tersebut. Perulangan do while, perulangannya 1. Perulangan while ada 1 sampai 10. Oke, sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf apabila saya salah kata atau penyebutan sesuatu, mohon dimaafkan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.